Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Syansafira dengan NIM 11123000121. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pemerintahan Daerah kelas F yang diampu oleh Ibu Dr. Endang Indartuti, MSI. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari 3 tugas. Di antaranya, materi tugas pertama mengenai perbedaan undang-undang pemerintahan daerah. Tugas kedua mengenai lingkungan pemerintahan daerah. Dan tugas ketiga mengenai urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah. Langsung saja saya mulai dari penjelasan tugas pertama, yaitu perbedaan undang-undang pemerintahan daerah. Untuk tugas pertama, saya telah memilih 3 undang-undang. Yang pertama, UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Pemerintahan Daerah yang dinilai terlalu sederhana dan kurang lengkap untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Kekurangan yang terdapat pada UU sebelumnya salah satunya yaitu ketidakjelasan kedudukan daerah istimewa karena belum diatur secara tegas. Dibandingkan dengan UU desentralisasi sebelumnya, UU ini mengandung beberapa prinsip, diantaranya yang pertama cita ketunggalan atau unifikasi, cita persamaan, penghapusan dualisme, cita desentralisasi yang merata, serta pemerintahan yang kolegial. Pada UU ini, pemberian otonomi atau Medebewan menjadi lebih luas, sehingga rakyat akan dibangunkan inisiatifnya untuk memajukan daerahnya. Yang kedua ada UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini merupakan pengganti konsep kebijakan dari UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah sentralistik pada masa Orde Baru. UU ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya otonomi daerah, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. UU ini meletakkan otonomi yang luas kepada daerah di mana semua urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan daerah, kecuali urusan pemerintahan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama yang menjadi kewenangan absolut pemerintah pusat. Yang ketiga alias terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. UU ini memiliki beberapa prinsip, diantaranya otonomi daerah, desentralisasi, hubungan keuangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, serta perlindungan inovasi. Pembagian otonomi pada UU ini terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Selanjutnya adalah tugas 2, mengenai lingkungan pemerintahan daerah. Kota yang saya pilih adalah Kota Makassar. Analisis lingkungan pemerintahan daerah Kota Makassar yang pertama dimulai dari historis atau sejarahnya. Perubahan sistem pemerintahan di Makassar seiring berjalannya waktu semenjak masa Kerajaan Gorontalo, kemudian masa kolonial Belanda, hingga masa kemerdekaan telah melahirkan berbagai tipe pemerintahan, mulai dari pemerintahan kerajaan, kolonial, hingga pemerintahan daerah otonom. Yang kedua ada kebudayaan. Kota Makassar memiliki kekayaan budaya yang sangat kental dan unik, yang dipengaruhi oleh letak geografisnya dan sejarah panjang interaksi dengan berbagai budaya. Budaya Makassar dikenal akan keunikannya, terutama dalam hal seni, tarian, adat istiadat, dan kuliner. Yang ketiga, tradisi keagamaan. Kota Makassar memiliki beragam tradisi keagamaan yang mencerminkan budaya lokal dan praktik Islam. Salah satunya adalah mak baca-baca, yaitu ritual pembacaan doa sebelum menyajikan makanan pada acara penting. Tradisi ini menunjukkan keterikatan masyarakat Makassar dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Yang keempat ada aspek geografis dan demografis. Luas wilayah Kota Makassar mencatat 175,55 km kuadrat. Pada tahun 2020, jumlah penduduk Kota Makassar mencapai 1.449.401 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 8.246 jiwa per kilometer kuadrat. Mayoritas penduduk Kota Makassar beragama Islam, tetapi ada komunitas minoritas dari agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan lain-lain.
Yang kelima, aspek politik. Secara politis, Kota Makassar menerapkan sistem pemerintahan demokratis yang mengacu pada prinsip otonomi daerah dengan memperhatikan kekhasan dan karakteristik lokal masyarakat Sulawesi Selatan. Politik pemerintahannya ditandai oleh partisipasi masyarakat dan kepentingan berbagai kelompok etnis, terutama etnis Bugis dan Makassar yang mendominasi wilayah ini. Yang keenam, kondisi ekonomi. Berdasarkan LKPJ Wali Kota Makassar, pendapatan daerah Kota Makassar terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total pendapatan asli daerah mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah. Dari struktur ekonominya, Kota Makassar merupakan pusat ekonomi di kawasan timur Indonesia dengan beberapa sektor unggulan, salah satunya pada perdagangan dan jasa, yang menjadi kontributor terbesar dengan kontribusi sekitar 40,45% terhadap PDRB. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Makassar mencapai 5,76% dan tingkat kemiskinan menurun menjadi 7,02% pada akhir 2022. Secara keseluruhan, Makassar bukanlah daerah yang minus secara ekonomi, tetapi pendapatan daerahnya juga positif serta pertumbuhan ekonominya stabil. Aspek terakhir ada kondisi sosial. Secara keseluruhan, kondisi sosial warga Kota Makassar menunjukkan adanya tantangan seperti kemiskinan, kesenjangan sosial ekonomi, dan masalah anak jalanan. Namun juga terdapat upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, di antaranya program pemberdayaan seperti latihan usaha, pemberian modal, dan pengembangan usaha untuk membantu penyandang tunawisma. Terakhir ada tugas 3, yaitu mengenai urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah sesuai pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, 18 urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar, dan 8 urusan pemerintahan pilihan. Saya akan membahas satu persatu urusan-urusan tersebut beserta dinas apa saja yang menanganinya dan juga tugas pokok dan fungsi atau tupoksinya sesuai dengan struktur organisasi pemerintah dari kota yang saya pilih tadi, yaitu Kota Makassar. Dimulai dari 6 urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar. Pertama ada urusan pendidikan. Urusan pendidikan di Kota Makassar dikelola oleh Dinas Pendidikan. Dinas ini bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan dasar, termasuk pendidikan anak usia dini atau PAUD dan pendidikan non-formal. Sedangkan untuk pendidikan menengah seperti SMA dan SMK menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kedua ada urusan kesehatan yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Dinas ini bertugas untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, serta menjamin kesehatan melalui sistem jaminan kesehatan dan program-program berbasis teknologi. Dinas Kesehatan juga berfokus pada penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam hidup sehat. Yang ketiga yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Di pemerintahan Kota Makassar, urusan ini dikelola oleh 2 dinas, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Penataan Ruang. Mereka bertugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan program terkait infrastruktur dan tata ruang. Keempat adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Tugasnya adalah membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tersebut, termasuk pengembangan kebijakan dan pengelolaan infrastruktur perumahan. Lalu nomor 5 ada urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP. Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban serta ketentraman masyarakat sesuai dengan peraturan wali kota dan peraturan daerah yang berlaku. Terakhir ada urusan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Dinas ini bertugas membantu wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial, di antaranya pengelolaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan masyarakat. Juga memiliki fungsi dalam pembinaan, pengordinasian, dan pengawasan berbagai program sosial. Selanjutnya adalah urusan pemerintahan wajib non-pelayanan dasar.
yang terdiri atas 18 urusan. Di antaranya yang pertama ada urusan tenaga kerja. Urusan ini dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar yang bertanggung jawab atas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan termasuk perencanaan, penempatan, dan pelatihan tenaga kerja. Dinas ini juga berfungsi untuk meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas tenaga kerja di wilayah tersebut. Yang kedua ada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas ini bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas ini juga berperan dalam pengumpulan data, evaluasi, dan pelaporan terkait isu gender dan anak. Selanjutnya ada urusan pangan yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan. Bertugas untuk menyusun kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi terkait ketersediaan pangan, distribusi, serta keamanan pangan di Kota Makassar. Selain itu, berperan juga dalam merumuskan rencana aksi daerah untuk ketahanan pangan dan gizi. Selanjutnya, urusan pertahanan dikelola oleh Dinas Pertahanan. Dinas ini bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pertahanan, keamanan, dan ketertiban umum. Kemudian ada urusan lingkungan hidup yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan dan program terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup dan berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Lalu ada urusan administrasi kependudukan yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Dinas ini bertugas menyediakan layanan pengurusan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran baik secara offline maupun online. Selanjutnya yaitu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dinas ini bertanggung jawab dalam mendukung pengembangan desa melalui berbagai program dan juga berperan dalam memperkuat kapasitas aparatur pemerintahan desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB. Dinas ini bertanggung jawab dalam meningkatkan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta mengatur keseimbangan tingkat kelahiran di wilayah tersebut. Yang kesembilan, urusan perhubungan dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Makassar. Dinas ini bertanggung jawab untuk merumuskan dan mengendalikan kebijakan di bidang perhubungan, termasuk lalu lintas, angkutan, dan pengujian kendaraan bermotor. Dinas Perhubungan juga berperan dalam penyusunan rencana dan program perhubungan darat dan laut. Selanjutnya ada urusan komunikasi dan informatika yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo. Dinas ini bertugas merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang komunikasi dan informasi. Yang ke-11 ada urusan koperasi, usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau UKM. Dinas ini bertugas merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang tersebut, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas untuk mendukung pengembangan koperasi dan UKM. Lanjut ada urusan penanaman modal yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu. Dinas ini bertanggung jawab atas perizinan dan pelayanan terkait investasi di Kota Makassar, berlokasi di Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani nomor 02. Kemudian ada urusan kepemudaan dan olahraga yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora. Dinas ini bertanggung jawab atas pengembangan pemuda dan kegiatan olahraga di Kota Makassar serta berperan dalam penyelenggaraan berbagai event olahraga. Selanjutnya ada urusan statistik. Urusan ini juga dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfo. Dinas ini berfungsi sebagai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID utama yang bertugas menyediakan informasi publik yang akurat dan transparan. Selain itu, BPS Kota Makassar juga berperan penting dalam pengumpulan dan penyebaran data statistik. Selanjutnya, urusan persandian dikelola oleh Diskominfo juga. Diskominfo memiliki bidang khusus yang menangani persandian, bertugas untuk menyusun, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan teknis terkait persandian untuk pengamanan informasi. Yang ke-16, urusan kebudayaan, dikelola oleh Dinas Kebudayaan. Dinas ini bertugas membantu wali kota dalam merumuskan, membina, dan mengendalikan kebijakan di bidang kebudayaan, termasuk pengelolaan permusiuman dan kepurbakalaan. Dinas Kebudayaan juga berperan dalam pelestarian nilai-nilai sejarah dan tradisi budaya daerah.
Lalu ada urusan perpustakaan, dikelola oleh Dinas Perpustakaan. Dinas Perpustakaan Kota Makassar bertujuan meningkatkan akses literasi melalui berbagai program, seperti program inovasi dongkel dengan Mobile Library yang telah mencapai 7 tahun pada tanggal 19 Januari 2013. Selain itu, mereka juga memiliki visi untuk membangun perpustakaan sebagai sumber informasi handal menuju masyarakat cerdas sesuai dengan misi Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terakhir yaitu urusan kearsipan, dikelola oleh Dinas Kearsipan. Tugasnya bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip, termasuk implementasi sistem informasi kearsipan berbasis teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan arsip. Terakhir yaitu urusan pemerintahan pilihan, yang terdiri dari 8 urusan. Pertama adalah urusan kelautan dan perikanan, dan yang kedua yaitu urusan pertanian. Di Kota Makassar, kedua urusan ini sama-sama dikelola oleh Dinas Perikanan dan Pertanian atau DP2. Dinas ini berperan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kegiatan terkait lainnya, serta bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pertanian, termasuk program-program yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Yang ketiga ada urusan pariwisata yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dinas ini bertugas dalam pengembangan dan promosi potensi pariwisata Kota Makassar, termasuk pengelolaan objek wisata dan peningkatan daya tarik destinasi. Urusan kehutanan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pada urusan ini, Dinas Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan kebijakan dan pengelolaan sumber daya hutan serta lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Yang kelima, urusan energi dan sumber daya mineral. Dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas ini bertanggung jawab untuk memonitor dan mengkoordinasi kegiatan terkait tambang, serta memastikan bahwa semua operasional sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang keenam ada urusan perdagangan, dan yang ketujuh ada urusan perindustrian. Kedua urusan ini sama-sama dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperindak. Dinas ini bertugas untuk meningkatkan efisiensi distribusi perdagangan, pengembangan industri, serta perlindungan konsumen. Yang terakhir yaitu urusan transmigrasi. Di Kota Makassar, urusan ini dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan. Dinas ini bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait tenaga kerja, termasuk transmigrasi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat provinsi dan nasional. Itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai materi perbedaan undang-undang pemerintahan daerah, lingkungan pemerintahan daerah, dan urusan pemerintahan konkuren kewenangan daerah. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.